Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Lionel Chester. Kita akan salah guys. Kita akan bermain. Lupa guys, kita harus subscribe, komen dan like dan komentar di bawah ini dan di atas. Pencet subscribe ya guys. Kalau tidak, aku nggak bikin YouTube lagi. Kita akan menonton mobil-mobil. Oke, ini lagi. Oke, kita lihat. Tadi istri simpanan. Jaga mulut. Ambo istri. Mobil. Berbicara mengenai pembuatan atau perakitan mobil, ada berbagai macam proses yang dilakukan oleh para ahli di perusahaan otomotif tersebut. Dari berbagai macam proses perakitan atau pembuatan mobil ini, ada beberapa dari mobil mewah yang memperlihatkan proses tersebut kepada publik. Dan berikut daftar proses perakitan dari beberapa mobil mewah yang ada di dunia. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Gembel, jangan di subscribe ya. Channel Ferrari. Beberapa waktu yang lalu di sebuah pabrikan mobil asal Italia, terlihat para pekerja dan juga robot sedang membuat serta merakit mobil-mobil berlogo kuda jingkrak menjadi sangat cantik. Proses pembuatan dari mobil tersebut dimulai dari mesin, perakitan, pengecetan, dan pengerjaan interior. Mesin yang dibangun pada mobil tersebut menggunakan dua jenis aluminium yang berbeda. Kemudian mobil akan dimasukkan ke departemen mekanis untuk selanjutnya diselesaikan satu persatu oleh robot. Setelah mesin selesai dibuat, para pekerja di pabrik tersebut kemudian melakukan proses yang sangat penting, yaitu pengecatan mobil. Dalam hal ini ada dua fungsi pengecatan. Yang pertama, estetika kecantikan melalui warna-warna, sementara satu fungsi lagi adalah untuk mencegah bodi mobil dari korosi. Setelah proses tersebut selesai, mobil Ferrari pun mulai dirakit oleh para pekerja. Proses perakitan ini pun terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah menaruh semua komponen kelistrikan pada mobil, kemudian perakitan ban dan bemper mobil, serta yang terakhir adalah pemasangan kaca jendela pada mobil. Selain itu, proses terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah penyusunan interior di dalam mobil, mulai dari jok hingga sunroof, terlebih lagi jika ada mobil edisi khusus. Setelah seluruh proses perakitan selesai, para pekerja akan mulai mengetes mesin mobil Ferrari, sedangkan para teknisi mengecek kualitas dari mobil yang memiliki harga cukup mahal tersebut. Rolls-Royce. Dari sekian banyak merek mobil-mobil mewah di dunia yang berhasil dirakit, nama Rolls-Royce tentu tidak bisa dikesampingkan. Ternyata membuat mobil mewah ini cukup rumit dan terkesan masih ketinggalan zaman. 1 Hal juta ini terlihat aku dari belum. proses Aku pembuatan dari makanya setiap nyari mobil bikin harus YouTube dikerjakan cuma oleh 30 1 orang juta dengan waktu subscriber. pengerjaan lebih dari Kenapa? 450 Biar jam aku dapat untuk play merancang, button membangun dan gitu. memulai setiap mobil Aku jadi Rolls-Royce. punya Selain itu, di rumah duit. Rolls-Royce yang berada di Aku wilayah soalnya Goodwood, Inggris Selatan pokoknya juga ada YouTube-nya sekitar 1.000 karyawan yang mengerjakan proses perakitan mobil di ini, Jakarta termasuk Barat ya perajin yang guys. bekerja di bengkel-bengkel kayu dan kulit, serta hanya terdapat 2 robot di bengkel pengecetan. Untuk pengecetan sendiri, perusahaan ini setidaknya melakukan 5 lapis cat dan mantel pelapis bening yang diaplikasikan pada setiap mobil dan akan melakukan 7 lapis cat jika mobil tersebut hadir dalam 2 warna. Untuk tiap lapisan cat tersebut, para teknisi akan menghaluskan bodi mobil dengan tangan dan menyusul pengecetan terakhir, badan mobil akan dipelitur dengan tangan secara teliti selama 5 jam untuk mencapai kilap seperti kaca. Melalui program bespoke yang diterapkan oleh perusahaan ini, setiap warna cat yang dipilih dapat dikhususkan. Sesuai tradisi dari perusahaan Rolls-Royce, koclin tunggal atau ganda juga dapat diaplikasikan secara manual, dan hal tersebut membutuhkan waktu 3 jam dengan menggunakan kuas terbaik dari bulu tupai atau lembu. Sementara untuk material kayu yang banyak terdapat di mobil-mobil buatan Rolls-Royce, pabrikan asal Inggris ini menggabungkan keterampilan pembuat lemari dan pembuat kapal dengan teknologi modern. Lapisan-lapisan kayu pada mobil ini diselingi oleh lembaran aluminium tipis untuk menjaga kekuatan dan mencegah pecahnya kayu ketika terbentur. Beberapa lapisan tersebut ditekan, dibengkokkan, dan diselesaikan secara manual sebelum para pengrajin memotong dan mengaplikasikan pelapis yang cocok. Dan sesudah itu lapisan tersebut pun dirinci, divernis, dipoles manual, dan diberi highlight. Semua pelapis berasal dari satu batang kayu yang dipilih dan ditata dengan hati-hati sehingga detail urat kayu tercermin di seluruh interior tiap mobil.
Sedangkan untuk bahan kulitnya, perusahaan Rolls-Royce menggunakan kulit dari banteng-banteng pegunungan Alpen yang dipilih secara manual. Masing-masing dari 450 bagian kulit yang menyusun interior dipotong menggunakan laser sebelum dijahit tangan oleh para ahli di bengkel milik perusahaan tersebut. Porsche Taycan. Beberapa waktu yang lalu, produksi mobil listrik Porsche Taycan dimulai di salah satu fasilitas produksi Zuffenhausen, Jerman. Di dalam fasilitas produksi tersebut, ditunjukkan bagaimana mobil listrik Porsche Taycan dibuat. Seperti pabrikan mobil pada umumnya yang saat ini sudah mengandalkan robot untuk proses pembuatan mobil, Porsche Taycan pun demikian. Dan di dalam fasilitas ini mereka menggunakan robot-robot yang cukup canggih. Di dalam fasilitas tersebut terlihat robot-robot mengerjakan tugas yang cukup kompleks, seperti pengelasan dan pemasangan berbagai panel bodi termasuk pintu. Kemudian, para pekerja dari Porsche juga terlihat menginspeksi pengerjaan dari robot tersebut sebelum mobil dikirimkan ke dalam tempat pengecetan. Ketika mobil masuk dalam sesi pengecetan, lengan-lengan robot bekerja dengan cepat untuk mewarnai bodi dari mobil Porsche Taycan tersebut. Setelah dicat oleh para robot, mobil tersebut kembali diperiksa oleh pekerja di iklan guys. bagian produksi. Setiap motor listrik yang disediakan sebelum dipasang akan diuji terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam mobil tersebut. Saat semua komponen selesai dirakit menjadi satu kesatuan, mobil ini akan kembali masuk uji kelayakan sebelum diproduksi ke pasar luas. Sebagai catatan, mobil listrik Porsche jenis ini dibanderol mulai dari harga 150.900 US dollar untuk model turbo, dan untuk model Taycan Turbo S akan dibanderol dengan harga 185.000 US dollar. Mahal juga guys ya mobilnya. Saat ini Bugatti mobil nih Bugatti yang Chiron termahal dikenal sebagai sedunia. salah satu mobil paling eksklusif yang pernah dibuat. Pasalnya, Hypercar 1 ini merupakan mobil tercepat di dunia dengan kemampuan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,6 detik. Diketahui bahwa mobil tersebut dikerjakan secara manual dan hanya diproduksi 70 unit per tahun. Per unit dari mobil eksklusif ini dibanderol dengan harga 2 juta pound sterling atau sekitar 33,2 miliar rupiah. Menurut pihak Bugatti, 1 unit dari mobil Chiron miliknya ditangani oleh 20 orang dan tidak ada robot yang membantu dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu, waktu pengerjaan dari mobil ini memakan waktu selama 6 bulan. Pemasangan 1.800 komponen dilakukan secara manual dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Dalam beberapa kesempatan, tampak proses bagaimana mobil tersebut dikerjakan, seperti pengecekan komponen kendaraan yang masuk ke fasilitas produksi, perakitan, pengecekan kualitas, hingga kendaraan dalam bentuk utuh. Lamborghini. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Lamborghini merupakan salah satu mobil mewah yang dikenal dengan sebutan supercar karena bentuknya yang mewah, kecepatan dan keunggulan lain yang dimiliki oleh mobil tersebut. Walaupun mobil ini terlihat sangat mewah, tapi siapa sangka jika proses produksinya dilakukan di desa terpencil. Pabrik mobil yang didirikan oleh Ferruccio Lamborghini ini nyatanya memang didirikan di desa terpencil bernama San Agata Bolognese, yang terletak 32 km di sebelah utara kota Bologna. Berbicara mengenai proses pembuatan mobil mewah ini, semua mobil Lamborghini bermula dari desain. Para desainer bekerja keras untuk membuat desain mobil yang cepat dan gahar, namun tidak mengurangi estetika dari mobil itu sendiri. Setelahnya proses desain selesai, mobil akan masuk ke bagian perakitan di pabrik. Pabrik Lamborghini sendiri mempunyai ring khusus yang bisa diputar di bagian perakitannya, sehingga memudahkan para teknisi untuk memasang bagian kelistrikan dan lain-lain yang terletak di bawah mobil. Mengenai mesin, mobil ini disematkan oleh mesin V8 khas Lamborghini yang dibuat secara presisi dan perakitannya dilakukan dengan tangan manusia, bukan robot seperti kebanyakan pabrikan otomotif lainnya. Saking eksklusif dan handmade-nya mobil ini, sampai-sampai pabrik perakitannya hanya mampu menyelesaikan 3 unit mobil Lamborghini setiap harinya. Produk yang sudah jadi pun tidak akan begitu saja dilepas ke pasaran, melainkan diuji sedemikian rupa dahulu untuk menjamin para pelanggan mendapatkan mobil yang sempurna. Tesla sendiri merupakan perusahaan yang menjadi terobosan baru dalam industri mobil listrik, dan salah satu mobilnya yang terkenal adalah Model 3.
karena dijual dengan harga relatif terjangkau, yaitu 35.000 US dollar atau sekitar 509,6 juta rupiah. Tesla Model 3 ini memiliki drivetrain all-wheel drive sehingga menjanjikan kenyamanan lebih dibandingkan dengan mobil lainnya. All-wheel drive pada mobil listrik tersebut dilengkapi dengan 2 motor listrik agar distribusi tenaga ke setiap roda tersampaikan dengan sangat baik. Selain itu, motor listrik ini juga memiliki respon akselerasi lebih gesit dibandingkan dengan mesin berbahan bakar cair. Dengan demikian, mobil Tesla Model 3 ini menjanjikan percepatan dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu hanya 3,3 detik saja, dan jarak tempuhnya mencapai 500 km. Tesla mengklaim bahwa mobil ini memiliki sistem keselamatan yang cukup tinggi dan memiliki struktur logam aluminium serta baja agar dapat memenuhi kekuatan maksimal di setiap area pada mobil tersebut. Beberapa waktu yang lalu, Tesla menampilkan proses produksi dari mobil Model 3 ini dalam sebuah video. Di dalam rekaman video tersebut, terlihat kerangka mobil yang bergerak di sepanjang jalur perakitan, dan para karyawan Tesla yang dibantu oleh robot sedang melakukan tugas mereka masing-masing. Mercedes-Benz. Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah video yang memperlihatkan proses perakitan dari sebuah mobil terkenal, yaitu Mercedes-Benz C-Class, dan dalam video tersebut menunjukkan proses pembuatannya dari awal hingga akhir. Dalam proses pembuatannya, pertama-tama kerangka dari mobil dicuci untuk menghilangkan debu-debu yang masih menempel. Setelah steril, kerangka mobil tersebut dicat gloss dan sistem pengecatannya pun dilakukan dengan mesin tanpa adanya tangan-tangan manusia. Setelah dicat, kerangka mobil pun diperiksa kembali. Setelah itu, kerangka tersebut akan dicap dan siap masuk ke proses berikutnya, yaitu pemasangan kaca depan dan juga pemasangan dashboard mobil. Berikutnya, kerangka tersebut mulai dimasuki dengan mesin mobil dan kemudian mobil langsung dipasangi dengan lampu depan dan beberapa komponen lainnya. Pengaplikasiannya pun dilakukan secara manual untuk menjamin akurasi pemasangannya. Setelah itu, bagian interior pun juga ikut diinstal hingga akhirnya menyatu dengan 4 pintu mobil. Sebelum dijual, kendaraan tersebut harus diuji dan dicek ulang apakah semua komponen terpasang dengan rapi dan semua kondisi mesin bekerja sempurna. Setelah semuanya dicek dan hasilnya sempurna, Iklan guys. mobil pun siap untuk dipasarkan. Oke guys.